Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat ya untuk teman-teman yang entry bareng kita hari ini take profit 210 pips. Sekaligus ya teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai market di minggu ini teman-teman ya. Kita akan membahas mengenai proyeksi market juga di minggu depan ya. Sekaligus kita juga akan bahas ya mengenai entryan kita di hari ini ya. Jadi di hari ini teman-teman kita berhasil take profit 210 pips pada momen ya tarif Donald Trump yang rilis tadi pagi dini hari teman-teman ya mengenai tarif import vehicle ya atau kendaraan di Amerika sampai 25% kenaikan teman-teman. Jadi kita bahas dulu mengenai tarifnya dulu ya. Jadi tarif ini ya tarif impor ini diberlakukan dari Donald Trump ya itu untuk apa? Itu untuk memperbaiki ekonomi Amerika ya tanpa harus menaikkan suku bunga. Kita tahu bahwa suku bunga itu tinggi banget di Amerika saat ini dan target The Federal Reserve itu juga ingin menurunkan suku bunga bukan untuk menaikkan ya tetapi ingin menurunkan sekaligus ya ingin memperkecil ya atau mengembalikan inflasi kembali ke 2% ya. Jadi inflasi di AS itu juga lagi tinggi ya ketenaga kerjaan juga lagi eh, tidak stabil. Jadi the Federal Reserve ini atau the Fed ini berfokus untuk mengembalikan ya suku bunga ya lebih rendah, terus inflasi yang rendah, tambah juga ya ketenaga kerjaan yang stabil ya. Jadi ini gunanya untuk memperbaiki dari nilai US dollar itu sendiri. Dan untuk mendukung proyeksi itu, Donald Trump mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan tarif Trump ya. Ini kita sudah tahu, mungkin teman-teman sudah ada yang baca dan sudah berlaku pada beberapa komoditas ya dan beberapa kebijakan-kebijakan sebelumnya mengenai tarif impor ya. Jadi kita tahu bahwa Donald Trump memulai perang dagang dengan China ya yang dimana Trump memberitahu bahwa kemungkinan terbesar ya turunnya manufaktur di Amerika itu karena China ya karena China ini menjual barang lebih murah teman-teman ya makanya orang-orang tidak tertarik dengan produk di Amerika yang relatif lebih mahal. Itu hal yang wajar. Contoh kayak apa? Kayak mobil deh ya. Kalau teman-temannya yang di Indonesia ya pasti tahu ya bahwa mobil-mobil ciptaan dari Cina itu sangat murah seperti Cherry Omoda ya. Cherry Omoda 5 itu dia harganya murah tetapi yang di dalamnya itu yang interior dan lain-lain itu sudah bagus gitu dan setara dengan harga-harga di atas 800 jutaan untuk mobilnya tetapi mereka bisa jual di bawah itu. Nah, itu dari situ saja ya itu kita bisa lihat bahwa eh, Cina ini mereka menurunkan harga ya dari harga biasanya. Jadi mereka bakal jual lebih murah ya. Jadi wajar aja orang banyak suka sama produk Cina ya. Dan ini disadari oleh Donald Trump, makanya Donald Trump itu menaikkan tarif impor ya yang awalnya tarifnya contoh 100 ya setelah dinaikkan itu tarifnya jadi 125 untuk kendaraan ya. Dan di sini ya sudah ada headline-nya di Reuters teman-teman kalau teman-teman lihat di Reuters ini Donald Trump baru saja eh, mencetuskan ingin menaikkan tarif ke 25% untuk mobil ya di April, di incoming April 3 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa gejolak ekonomi global itu masih belum selesai ya. Kita nggak tahu sampai kapan selesainya karena target dari Donald Trump itu adalah bring back US great again ya, bring America great again gitu. Jadi Donald Trump ini ingin membuat Amerika itu menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya, teman-teman ya. Karena beberapa data dan sentimen membuat US dollar itu turun beberapa bulan yang lalu. Kita juga lihat di sini ya, ini adalah US dollarnya. Jadi teman-teman sudah dapat ya fundamentalnya teman-teman sudah dapat bahwa tarif ini membawa gejolak ya di ekonomi global yang dimana ketidakpastian itu selalu keluar ketika perang dagang ya. Jadi kita lihat di sini US dollarnya dari US dollar index di chart 4 jam itu mengalami penurunan yang signifikan ya. Teman-teman kan bisa lihat nih ya. Ini adalah chartnya. Di sini ada penurunan yang cukup dalam ya untuk US dollar ya, yang artinya US dollar melemah. Dan di sini harga tertahan ya di area 103 sampai 103.500 yang dimana ini adalah area low di tahun lalu teman-teman. Kalau nggak salah saya ini low di Oktober ya di 2024. Dan kita lihat bahwa harga ngebase lalu breakout ya. Harga base lalu breakout. Jadi kemungkinan besar ini US dollar ada kesempatan untuk naik sebenarnya ya ke area key level terdekat di 106
Ya, jadi ini adalah proyeksi untuk US dollar dalam waktu dekat ya. Karena apa? Karena beberapa data di hari ini dan di hari hari lusa besok ya itu kemungkinan besar akan bagus untuk US dollar dan US dollar kemungkinan besar akan menguat. Kenapa seperti itu? Dari mana ya? Kita lihat aja dari data hari ini ya mengenai investing ya, kita buat investing ya mengenai GDP dan initial job US malam ini yang baik untuk US dollar ya. Kita bisa lihat bahwa ekonomi Amerika mengalami ya perbaikan dan hasil GDP atau gross domestic produknya ya atau pendapatan domestik brutonya itu naik teman-teman ke 2,4%. Yang ini bisa membawa US dollar menguat di hari esok atau ya di minggu depan. Jadi kemungkinan besar di minggu depan ya atau besok hari itu dolar ada potensi untuk menguat. Karena apa? Karena GDP-nya baik ya. Jadi kalau GDP-nya baik, kemungkinan besar harga akan naik. Kenapa? Karena ekonomi di Amerika itu sedang baik ya. Lalu kenapa hari ini kita malah buy ya? Karena teman-teman, yang pertama itu adalah kita lihat dulu. Di sini ada penurunan karena berita tadi malam itu ya, berita tadi itu bagus untuk US dollar ya, turun, tetapi kita lihat juga sentimennya. Sentimennya adalah tarif ya. Tarif ini ya kalau udah kita bahas mengenai sentimen, bagaimanapun data yang keluar teman-teman itu akan lebih nurut ke sentimennya. Ya karena sentimen ini dia punya level yang berbeda ya. Apalagi sentimen-sentimennya seperti perang, terus perang dagang, wabah itu mau news buruk atau tidak ya, mau baik atau tidak, itu harga tetap rally bahasanya, harga tetap naik ya. Jadi ketika harga turun ini kita bukan cari sell teman-teman, tapi kita cari buy. Kenapa? Karena ya dari pembukaan market hari ini ya, harga itu mengalami rally yang sangat kencang ya, karena tarif tadi ya, karena tarif yang 25% tadi teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lihat di H4-nya ya, kita bisa lihat di H4-nya. Ini kita hapus dulu ya. Kita lihat di H4-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara seksama H4-nya itu sudah breakout. Ini dia. Ya, harga itu sudah breakout di sini. Dengan area key level di 3000-an ya. Dan area key level kedua itu di 3000 ya 18 ya hingga 3020. Jadi sini teman-teman bisa lihat ini adalah hal yang wajar teman-teman. Kalau teman-teman trading menggunakan higher time frame, makanya selalu saya ingatkan trading itu pakai higher time frame. Walaupun teman-teman entry-nya di M5, tetapi lihat ya pergerakan harganya itu melalui time frame yang lebih besar. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, key level kita di 3010-an ini, 3018 ini di respect. Jadi harga rally teman-teman ya. Pembukaan hari ini breakout, harga rally. Dan ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ya secara technical analisisnya saja ya, gold atau emas ini masih dalam keadaan yang sangat bullish ya. Higher time frame-nya masih bullish banget ya. Makronya masih bullish. Kenapa? Karena perang dagang tadi ya. Terus tensi ya, perang yang masih ada seperti Ukraina dan Rusia, ya Timur Tengah, Israel yang rencananya ingin menyerang Iran. Jika itu terjadi teman-teman, emas akan lebih tinggi lagi naiknya. Ya bisa sampai ke 3100. Bisa sampai ke 3200 malah ya. Karena apa? Karena dua tensi tadi itu pasti membuat harga emas itu rally teman-teman. Ya kenapa? Karena orang lebih cenderung menyimpan aset mereka ya ke emas. Jadi kalau misalnya investor besar itu mereka kalau ingin mempertahankan kekayaannya ya itu rata-rata akan menabung di emas karena emas ini tahan inflasi sama tahan geopolitik ya dari dulu ya dari tahun-tahun 1900-an 1800-an itu udah hal yang biasa malah dari tahun-tahun sebelumnya ya kalau teman-teman pelajari ya emas ini adalah aset yang anti badai ya tahan akan segala keadaan atau gejolak politik dan perang di seluruh dunia. Begitu teman-teman ya. Dan untuk alasannya ya kita entry di hari ini kita perkecil ke M5 ya. Ya kita perkecil ke M5. Jadi ini adalah cara trading ya yang biasa saya gunakan. Saya akan melihat dari open marketnya dulu. Ya mana open market hari ini di sini teman-teman. Ini adalah open market hari ini. Kita lihat open marketnya itu di sini ya. Harga naik rally ya kan di Asia terus turun memasuki London. Di Londonnya dia break lagi. Nah, ini adalah alasan saya entry buy malam ini, teman-teman ya. Dan sebelum harga naik, harga membentuk base. Ini dia. Ini adalah base, teman-teman, atau akumulasi harga. Setelah itu harga rally. Yang di sini akan terciptanya candle impulsif atau candle dengan body yang besar. Kalau teman-teman yang tahu ya ini adalah impulsif candle atau Marubozu candle, teman-teman. Ya kalau teman-teman pakai yang Marubozu sama aja. Impulsif Marubozu itu sama saja. Itu adalah indikasi bahwa harga itu memiliki volume atau pergerakan bullish yang kuat. Jadi kalau misalnya harga pun turun,
ya, harga turun seperti ini, dia akan kembali naik teman-teman. Karena apa? Karena volume sebelumnya itu adalah volume bullish ya, seperti ini. Ditambah lagi dengan Trump tarif ya, ditambah lagi juga dengan US dollar yang tertekan. Walaupun data malam ini baik teman-teman, tetapi teman-teman perlu lihat juga dari segi pandang US dollar dan juga sentimennya. Ya, itu adalah hal yang penting kalau teman-teman ingin trading di XAU. Jadi kita lihatnya beberapa hal teman-teman. Kita lihat dari US dollarnya, kita lihat dari higher time frame goldnya atau emasnya, lalu kita juga lihat dari sentimen fundamental dan juga data-data rilis ya mengenai laporan ekonomi di Amerika. Karena XAU USD yaitu emas yang diperdagangkan dengan US dollar. Kita tahu bahwa US dollar itu adalah counter pair-nya teman-teman. Dan di hari ini kita melakukan eksekusi buy teman-teman. Saya sudah sounding di grup bisa trading. Jadi kalau teman-teman yang belum masuk, masuk aja, ini gratis. Saya sering share-share mengenai signal ataupun berita-berita di market ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita ada XAU USD buy 3038 3034 dengan stop lossnya itu sekitar 80 pips ya atau 8 poin. Ya kita berhasil take profit hingga 210 pips teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang masuk ke Bisa Trading Corner ya, ini adalah grup private yang kita ciptakan. Ini khusus untuk teman-teman yang mau dapat signal trading lebih banyak, karena kemarin kita di GBP USD kita berhasil take profit 60 pips ya, dan di goldnya juga hari ini kita take profit 200 pips. Sebelumnya kita juga sudah berikan di market outlook teman-teman ya. Ini saat harga di 3054 di previous all time high-nya. Ini sebelum news ya. Kita sudah beritahu bahwa ini harga ya berada di previous all time high-nya. Ini adalah all time high sebelumnya. Jadi kemungkinan besar harga akan koreksi dulu ke bawah, nextnya dia akan lanjut naik ke atas. Ya, koreksinya karena apa ya? Sudah pasti koreksinya karena berita yang baik untuk US dollar. Jadi US dollar menguat sementara, harga turun, mencapai key level kita di 3036, 3038, maka kita akan entry buy. Sudah, seperti itu saja teman-teman. Cara entry-nya. Ya, karena trading ini ya teman-teman, ini masalah probabilitas. Jadi kalau teman-teman terkena stop loss, ya tidak apa-apa ya. Yang teman-teman usahakan itu apa? Yang teman-teman usahakan itu adalah ketika teman-teman terkena stop loss, teman-teman tahu bagaimana cara mengembalikan kerugiannya ya. Karena apa? Karena ada probabilitas di dalam situ. Contoh, kalau teman-teman itu trading ya, mana dia kita buat di sini ya. Kalau teman-teman itu trading 100 kali, oh ini warna-warna hijau. Kita ubah dulu ke warna putih. Kalau teman-teman trading 100 kali ya, sedangkan probabilitas itu 70%, sebentar, ini kita hapus dulu. Kurang, kurang, kurang guys, kurang. Nah, kalau teman-teman trading 100 kali ya, sedangkan probabilitasnya itu 70% ya, berarti teman-teman punya kesempatan 70 kali win ya. Berarti 30%-nya ini apa? Ini adalah loss-nya. Kemungkinan loss-nya atau 30 kali loss. Kalau teman-teman hanya rugi 3 kali lalu teman-teman ingin mengganti tekniknya, teman-teman keliru. Ya kenapa? Karena di sini sudah jelas 70-30. Dari 100 kali trading, teman-teman punya kesempatan 70 kali profit dan 30 kali loss. Ya itu adalah probabilitas. Teman-teman harus terima itu dulu, baru teman-teman bisa trading. Kalau teman-teman tidak terima itu, ya susah gitu loh. Karena setiap teman-teman loss 3 kali, loss 4 kali, loss 5 kali, maka teman-teman akan cari teknik yang baru. Yang ada teman-teman akan try and error lagi, teman-teman akan coba probabilitasnya lagi. Gagal lagi, teman-teman ganti lagi. Ya, maka stick dengan satu teknik, stick dengan satu cara ya, pahami bahwa trading ini masalah probabilitas. Kalau teman-teman terkena stop loss itu nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman terkena take profit juga tidak apa-apa. Makanya belajarlah untuk menerima probabilitas dari trading ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading tidak mau menerima kerugian, tidak mau menerima yang 30%-nya ini ya, teman-teman sulit sekali untuk profit di pasar ya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai market hari ini teman-teman, dan di minggu besok itu akan sangat lebih volatile karena kita tahu bahwa H4-nya itu ya ini sepertinya ya ingin membuat base. Jadi kalau teman-teman perhatikan harga sebelum turun ya, di sini harga turun dia naik ya ke previous all time high-nya. Di sini sebentar nih kita gambar dulu nih, dia naik ke previous all time high-nya, dia naik lagi ya, baru turun tajam. Nah, ini kemungkinan besar hal ini akan terjadi lagi di sini teman-teman. Ini adalah hal yang biasa. Ketika harga emas itu naik ya menuju harga tertinggi sepanjang masanya, maka akan ada yang namanya aksi taking profit. Kapan sih ini Bang kemungkinan terjadinya? Ini kemungkinan terjadinya itu di minggu depan ya, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 14 April, yang dimana di situ ada vibration date ya, dan new moon juga kemungkinan harga akan reversal ya. Jadi kita bisa lihat nanti di tanggal 1 sampai tanggal 14 apakah ada setup untuk sell ya. Untuk sekarang kita masih cari yang ini, yang buy-nya dulu ya. Kenapa? Karena belum masuk tanggalnya. Ya, dan polanya juga masih seperti ini. Kalau teman-temanku perhatikan ya, abang-abangku dan kakak-kakakku perhatikan, all time high dia turun, dia naik lagi, kan dia naik lagi nih. Nanti dia turun lagi, nanti dia naik lagi tuh.
ya sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 kali baru dia turun ke bawah. Ya, ini adalah pergerakan XAU yang selalu diulang setiap kalinya ketika harga mencapai all time high. Jadi di minggu depan nanti kita akan update lagi mengenai outlook teman-teman. Sebelumnya saya sudah beritahu bahwa kemungkinan harga naik itu sampai 3040, 3050 ya. Kalau teman-teman baca ya dan teman-teman lihat di outlook kita sebelumnya ya dan di video kita sebelumnya target kita kalau misal harga naik ke 3040 3050 dan sini sudah done ya teman-teman. Kita tinggal lihat nih apakah ada pembalikannya atau tidak. Kalau ada pembalikannya lumayan nih teman-teman. Harga bisa turun ke 3000 lagi atau 2980 atau lebih rendah ke 2940 sebelum harga lanjut rally lagi teman-teman ya. Dan ini ya ini adalah penjelasan mengenai alasan kita entry di hari ini sekaligus juga penjelasan mengenai pergerakan XAU di minggu depan yang berkemungkinan akan reversal. Berkemungkinan ya, saya masih berkemungkinan teman-teman ya. Jadi semua analisa ya itu bisa saja salah. Yang penting apa? Yang penting kita adaptif ya atau kita bisa adaptasi dengan pergerakan harga ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke grup trading kita langsung aja masuk ke grup Bisa Trading. Ini gratis, teman-teman bisa dapatkan outlook-outlook seperti ini ya di Bisa Trading ya. Jadi ini adalah grup kita teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masuk gratis. Saya setiap hari ya beberapa hari sekali juga akan share signal-signal dan insya Allah signalnya juga bagus. Ya kalau teman-teman suka teman-teman bisa like video ini ya, komen dan subscribe. Dan yang belum gabung langsung aja gabung ke Bisa Trading channel ya. Sampai jumpa di momen berikutnya teman-teman. See you guys in the next video. Salam cuan, peace.